selamat sore. Nama saya Francisca Silastri Natasio Simenes dengan NIM 23101081. Pada kali ini saya akan menjelaskan hasil resume yang saya dapatkan dari materi pertemuan pertama di mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Berikut ini resume dari materi Sejarah Gereja Indonesia. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa di masa lalu, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Sejarah gereja adalah studi tentang perkembangan dan perjalanan gereja Kristen sejak zaman rasul-rasul hingga saat ini. Sejarah gereja dibagi beberapa aspek, salah satunya yaitu perkembangan doktrin dan teologi Kristen. Sejarah gereja dibagi menjadi beberapa periode, yakni periode rasuli pada abad ke-1 Masehi, periode patristik pada abad ke-2 sampai abad ke-5 Masehi, periode abad pertengahan yang terjadi pada abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi, periode reformasi pada abad ke-16 Masehi, periode modern pada abad ke-17 sampai 20 Masehi, dan periode kontemporer pada abad ke-20 sampai 21 Masehi. Salah satu studi sejarah gereja sangat penting karena yaitu sebagai akar dan identitas gereja Kristen. Sumber-sumber gereja, sejarah gereja meliputi yaitu kitab suci atau Alkitab, tulisan para bapak gereja atau patristik, dokumen-dokumen gereja atau konsili ekumenis, sejarah-sejarah gereja seperti sejarah gereja oleh Eusebius, dan sumber-sumber arkeologi dan epigrafi. Sejarah gereja Katolik di Indonesia dimulai dari abad ke-16, ketika agama Katolik pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh para misionaris Portugis. Jadi misionaris Portugis ini datang ke Indonesia untuk memperkenalkan agama Katolik pada abad ke-16 Masehi. Ada 5 poin yang akan dibahas. Yang pertama, periode awal yang terjadi pada tahun 1511 sampai 1602. Adanya pengenalan agama Katolik pertama kali di Indonesia oleh para misionaris Portugis pada tahun 1511. Dan adanya pembangunan gereja pertama di Indonesia, tepatnya di Maluku pada tahun 1522. Periode POC dan pemerintah kolonial itu terjadi pada tahun 1602 sampai 1942. Adanya peran POC dalam penyebaran agama Katolik di Indonesia, seperti di Batavia atau yang sekarang disebut Jakarta dan di kota Semarang. Periode kemerdekaan itu terjadi pada tahun 1942 sampai 1965. Kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada periode modern, itu terjadi pada tahun 1965 sampai sekarang. Pembangunan gereja Katolik di Indonesia terus berkembang dan tentu mengembangkan identitas mereka sendiri. Serta gereja Katolik di Indonesia terlibat dalam pembangunan sosial dan ekonomi, serta dalam mempromosikan nilai-nilai agama Katolik. Dalam hal ini juga, Gereja Katolik Indonesia harus menghadapi tantangan dan peluang dalam konteks sosial, politik, ekonomi yang selalu berubah-ubah pada zamannya. Salah satu tokoh dalam sejarah gereja Indonesia yaitu Santo Fransiskus Xaverius pada tahun 1506 sampai 1552 sebagai misionaris Jesuit yang pertama kali memperkenalkan agama Katolik di Indonesia. Sekian resume singkat saya ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salve.